observasi sebelum saya akan melakukan proses kegiatan supervisi di kelas ibu nanti. Jadi tujuan dari supervisi ini adalah saya akan menggali potensi yang ada dalam diri ibu dan juga dalam diri ibu. Saya juga ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Karena melalui percakapan praobservasi ini ibu dapat mempersiapkan diri di awal. Dengan ibu melakukan kegiatan pembelajaran, ibu bisa melakukan persiapan diri, ibu juga akan lebih percaya diri. Sehingga dalam melakukan pembelajaran nanti di kelas, ibu dapat melakukan proses pembelajaran latihan dengan murid. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada ibu. Itu yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Lebih baik tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada satu, yaitu melalui pengamatan gambar siswa dapat mengenali prinsip Pancasila dan pembagian Pancasila dengan Oke, bagus sekali. Jadi tujuan pembelajaran ada satu yaitu pengamatan gambar. Pertanyaan kedua ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ibu nanti? Jadi baik, area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 3. Yang pertama, saya menyediakan media dan metode yang akan saya gunakan. Yang kedua, saya menyediakan PPP dan diferensiasi yang memuat penerapan budaya positif dan juga pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, saya melakukan refleksi guru dan siswa. Oke, bagus sekali ya. Jadi 3 area yang mau ibu kembangkan itu media dan metode, PPP diferensiasi, dan refleksi guru dan siswa. Ya baik, pertanyaan berikutnya ibu, bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran yang ingin ibu terapkan di kelas dalam hal ini berkaitan dengan strategi apa yang sudah disiapkan? Baik, strategi yang dipersiapkan adalah yang pertama dalam analisis minat belajar murid, saya menggunakan model pembelajaran tatap muka. Yang kedua, saya menyediakan media pembelajaran berupa gambar dan Pancasila. Yang ketiga, metode diskusi dan ceramah. Yang keempat, saya juga menyiapkan gambar kerja peserta didik. Dan yang kelima, saya juga menggunakan diskusi kelompok. Oke, baik sekali ya. Jadi strateginya itu ada 5: menganalisis minat belajar murid, menyediakan media belajar berupa gambar, melakukan metode diskusi dan ceramah, menyediakan KPD dan juga diskusi kelompok. Oke, baik. Jadi kita sudah melakukan percakapan praobservasi kita. Kira-kira kapan ibu melakukan kegiatan observasinya? Baik, jika tidak ada halangan maka bisa dilakukan besok. Oke, mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Sri atas waktunya. Ibu sudah bersedia melakukan percakapan observasi dengan saya. Sampai jumpa besok. Saya berharap mudah-mudahan dengan obrolan ini ibu dapat mempersiapkan diri dengan baik. Ibu juga dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah ibu rancangkan dan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Sri. Anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Betul. Mana senyum? Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai dengan kegiatan belajar kita hari ini, kita akan menyanyi salah satu lagu. Habis itu kita berdoa. Ya? Betul? Kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Semua bisa? Bisa. Ada yang mau pimpin di depan? Ada? Ada toh? Tidak. Kalau tidak ada ibu yang pimpin ya? Ibu hitung 1, 2, 3 kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Indonesia
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Mana yang kita dalam mana berdiri di depan. Seorang menit ya. Oke, amin. Terima kasih untuk Bapak yang sudah pimpin kita dalam doa. Nah, ini makanya dong, ini hari semua hadir dong? Tidak. Ada teman yang tidak datang? Ya. Siapa? Osin dan Kae. Berapa orang? 2. Osin dengan Kae. Ada yang tahu bentuk kawan kenapa sandatkan sekolah? Tidak tahu kok? Ya. Baik. Anak-anak di kelas 1 sudah belajar tentang Pancasila atau belum? Sudah? Masih ingat? Masih. Nah, ini hari kita juga mau belajar pendidikan Pancasila. Ini ada yang punya tujuan pembelajaran. Itu sudah tulis di papan. Bisa lihat? Bisa. Bisa lihat? Bisa. Nah, jadi ada satu tujuan pembelajaran yang hari ini kita belajar bersama-sama, itu melalui pengamatan gambar. Peserta didik dapat mengenali simbol Pancasila dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Nah, sekarang ibu mau bagi ini anak-anak dalam bentuk kelompok. Nanti ini putra di sini ya. 4 orang di sini. Ini satu kelompok. Nanti sudah putra. Putra duduk di sini. Terus ini putra pindah di situ. Ini Iyo, Ladi, Kakak dengan Julio satu kelompok. Bisa geser sedikit datang sini. Ini 4 orang satu kelompok ya. Ya, jadi ada berapa kelompok? Ini 1, ini 2, ini iya. Duduk berapa? Ini berapa? Ini kan datang sini. Putra duduk di situ ya.
Simbol apa? Simbol sila-sila Pancasila. Ya. Nah, sekarang Ibu ada cerita. Ada yang mau dengar? Mau? Nanti Ibu yang baca, kasih anak-anak tolong dengar dengan baik, ya? Ada telinga? Berapa telinga? 2. Dengar Ibu baca ini cerita, ya? Cerita tentang 5 simbol Pancasila. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda terlihat gagah seperti burung elang Raja Wali. Di tengahnya terdapat perisai. Perisai itu memuat 5 simbol Pancasila. 5 simbol tersebut secara berurutan adalah cahaya berbentuk bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Itu dia cerita. Semua dengar toh? Sekarang Ibu mau tanya. Tadi Ibu cerita tentang apa? Simbol apa? Pancasila. Apa lagi? Garuda. Garuda. Burung elang. Garuda Pancasila seperti Burung elang. elang Memuat simbol 5. memuat 5 simbol Pancasila. Pancasila. 5 simbol Pancasila itu ada di bagian mana? Ada di bagian namanya apa? Oke, tepuk tangan dulu buat dokter. Terus ada nama-nama simbol Pancasila juga. Cerita tadi. Siapa yang bisa jawab? Oke, apa? Silakan. Simbol pertama, simbol apa? Simbol pertama di nama apa? Bintang. Namanya? Bintang. Terus yang kedua? Rantai. Rantai. Ketiga? Pohon beringin. Pohon beringin. Keempat? Kepala banteng. Kelima? Padi dan kapas. Oke, tepuk tangan buat apa? Ini gambar apa? Garuda. Ya, Garuda Pancasila. Tepuk tangan. Ya, sebenarnya ini gambar burung Garuda Pancasila. Ya. Di tengah ini namanya perisai. Ya. Terus ini ada simbol. Simbol apa? Simbol apa? Simbol sila-sila Pancasila. Ya. Nah, Bocah, Ibu bisa tanya? Bisa? Sila pertama itu dia punya simbol nama apa? Nama apa? Tepuk tangan buat Bocah. Satu lagi. Julita. Simbol kedua. Ya. Lantai 2. Namanya apa? Simbol lantai 2. Siapa yang bisa jawab yang lebih bagus? Rantai. Ya? Rantai. Ya, simbol kedua sila Pancasila itu namanya Rantai. tepuk tangan buat Julita yang baca. Lagi, Ike. Sila ketiga Pancasila dia punya simbol nama apa? Ike bisa lihat di situ di gambar. Namanya apa? Ya? Namanya pohon beringin. Tepuk tangan buat Ike. Sekarang Stefania, sila keempat. Simbol dari sila keempat namanya apa? Oke, tepuk tangan buat Stefania.
kelima simbolnya nama apa? Yona bisa lihat nama? Bisa? Oke, siapa yang tahu? Iya. Ada kapal. Ya. Ada kapal. Jadi, ini di tengah burung garuda Pancasila ini namanya perisai, di dalamnya memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Nah, simbol pertama namanya apa? Bintang. Ya. Bintang. Yang kedua? Pantai. Yang ketiga? Kapal pantai. Pohonnya tinggi. Yang keempat? Kapal pantai. Yang kelima? Kapal pantai. Yang benar apa dulu? Ada kapal. Semua kita pintar. Nah, sekarang Ibu mau bagi LKPD lempar soal untuk anak-anak kerja ya. Ada 3 kelompok kan? Ya. Satu kelompok 1 lembar kerja. Nanti tolong lihat gambar baik-baik. Terus lihat gambarnya, Ibu pinjam ya. Ini ada gambar simbol sila Pancasila di sini. Nanti kalau contoh pohon beringin, dia punya nama ada di kolom yang kedua. Nanti anak tarik dari kotak ini, dari bulatan ini, di bulatan yang ada dia punya nama ya. Ini simbolnya oh, iya. Nanti dia punya nama contoh ke pohon beringin, nah tarik dia di pohon beringin. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan. Baca baik-baik. Sudah, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 dengan kelompok 1. Oke, ini ya. Ini namanya? Nah, di mana dia punya nama di mana? Di mana dia? Oke, tarik. Ya, terus? Ya, kelompok berapa yang duluan? Kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Setelah itu kelompok 3 dengan kelompok 1 dengan kelompok 3. Ya. Nah, Rafa bisa Rafa berdiri di sini, kasih tahu di teman. Rafa dengan teman-teman hasil kerja. Kasih tunjuk di teman-teman. Bapak kasih tahu dulu gambar pertama namanya apa? Tunjuk di teman. Gambar pertama ini namanya Pohon beringin. yang kedua, yang ketiga, Bintang. yang keempat, Kapal pantai. ya, Kapal. yang kelima. Kapal pantai. Pohon beringin itu ada di kotak yang keberapa? Dia punya nama di mana? Yang paling bawah.
Betul toh? Betul. Betul? Betul. Kalau lantai? Ada di, Atas. ada di bagian Atas. terus yang ketiga namanya apa ini? Bintang. Bintang. Ada di kotak yang keberapa? Itu nama di mana? Empat. Yang keempat. Terus gambar yang keempat nama apa? Ya? Kepala banteng. Tadi yang atas. iya, ada di kotak yang keberapa? Kedua. Kedua. Iya. Yang terakhir, gambar yang terakhir Kepala banteng. ada di Ketiga. tepuk tangan buat kamu. Coba kelompok 1 dengan kelompok 3 saja punya hasil kerja benar atau tidak? Sama dengan kelompok 2 punya atau tidak? Sama? Sama. Sama? Sama. Oke, kalau begitu tepuk tangan sekali lagi. Semua bisa mengerjakan lembar soal dengan jawaban yang benar semua. Hati semua pintar, ya? Ya. Oke. Nah, sekarang ibu minta semua berdiri. Semua berdiri. Jadi berdiri. Kita mau menyanyi lagu Pancasila Dasar Negara. Masih ingat? Masih. Masih ingat? Masih. Semua bisa menyanyi ya? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Ini kita ice breaking ya. 1, 2, 3. Pancasila Dasar Negara. Ada 5 simbolnya. Sila 1 bintang dan 2 rantai. Ketiga pohon beringin. Keempat kepala banteng. 5 pagi dan kapan. Laku tahu semua simbol silanya. Dan aku tak akan lupa. Oke, tepuk tangan. Oke, makan dulu. Nah, hari ini kita punya pelajaran sampai di sini. Kita mau tanya dulu. Senang kosong? Senang belajar Pancasila atau sampai senang? Senang. Sampai di sini yang tahu sila 1 Pancasila mulai dari sila 1 sampai dengan sila kelima dan kelima. Semua oh? Coba kita sama-sama ucap. 1, 2, 3. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang Tiga. Persatuan Indonesia. 4. Kedaulatan dan Dalam kemusyawaratan terwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sudah tahu toh? Sudah. Sudah dia punya simbol juga. Sudah. Mulai dari sila 1 sampai sila ke 5. tidak boleh lupa ya. 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 Di rumah nanti belajar terus. Ya. 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 Sekarang ibu mau tulis PR di papan, nanti pulang kerja di Rumah. kerja di mana? Rumah. Di rumah. Anak-anak suruh tulis PR semua. Sudah.
lagi? Menyanyi lagu Pancasila. Lagi? Sudah? Ya, jadi hari ini kita belajar tentang mengenal simbol-simbol Pancasila. Nah, semua sudah tahu toh? Sudah. Ada berapa simbol? 5. Ada berapa? 5. Semua sudah tahu simbol pertama namanya apa, simbol kedua namanya apa, ketiga sampai kelima semua sudah tahu? Sudah. Jangan lupa ya. Baik, hari ini kita punya kegiatan belajar sampai di sini. Nanti besok lagi kita akan lanjutkan dengan materi yang baru, yaitu belajar tentang mengenal aturan-aturan di rumah. Jadi nanti akan dijawab ya. Kita akan menyanyi salah satu lagu lagi untuk kita mau berdoa pulang. Nanti kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Ini minta tolong ponsel pimpin kita di depan. Menyanyi lagu Garuda Pancasila. Putar dulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku rakyat dukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Dulu, terima kasih Borsel. Yang terima kasih atas waktunya siang ini di saya berterima kasih kepada Ibu Seri karena kita memberikan waktu berbagi kegiatan yang ketiga yaitu pasca observasi coaching ini. Setelah kemarin melakukan kegiatan observasi, jadi di sini tujuan kita melakukan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan sama-sama refleksi terkait kegiatan observasi kemarin yang sudah dilakukan. Bagaimana dengan sahabat ibu hari ini? Bagaimana bisa saja bisa setelah kemarin melakukan observasi sama ibu? Pembelajaran itu ada pengamatan. Saya masih senang karena membuat acara macam saya terima kasih masih senang di sini. Saya punya catatan yang harus diketahui ketika melakukan observasi itu, yaitu saya melihat aktivitas pelajaran di kelas itu sudah berjalan dengan baik, menyenangkan, belajar aktif, dan juga berkomunikasi dengan sangat baik, berkomunikasi dengan baik, pelajaran berjalan dengan baik. Kalau tindakan
pasien guru perlu melakukan pembelajaran sesuai dengan anak. Ibu perlu melakukan sedikit supaya anak tidak bosan di belajar. Jadi dari rencana awal pra-observasi sampai observasi ini hal baik yang harus dirasa dan juga hal yang kurang baik yang dirasakan dalam proses itu seperti apa mungkin ada yang perlu diperbaiki. Hal baik yang sudah saya sudah melakukan pembelajaran dan juga murid sangat aktif ketika dia sudah merasa baik dan menggunakan media online dari respon dari murid. Apakah dari situ ibu merasa tujuan pembelajaran sudah tercapai sesuai dengan apa yang ibu harapkan? menurut saya secara keseluruhan tujuan pembelajaran lalu bagaimana dengan pemahaman siswa terkait dengan pembelajaran yang diajarkan? menurut saya pemahaman siswa itu sebagian besar dari siswa sudah cukup memahami materi dengan baik, namun ada sebagian juga yang masih kesulitan dan masih belajar. Jadi ada yang sudah memahami, tetapi ada juga sebagian yang masih lalu dari situ apa tindak lanjut yang mau ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Pertama, saya akan memberikan bimbingan individual bagi siswa yang mengalami kesulitan. Yang kedua, saya juga akan menerapkan proses belajar yang sesuai dengan kurikulum yang dan yang ketiga, saya akan menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif sesuai dengan gaya belajar. Ya, jadi dari catatan saya juga ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan sesuai dengan apa yang disampaikan itu belajar sesuai minat, juga perlu melakukan waktu kelas yang lebih baik supaya dan juga melakukan SPP supaya anak tidak bosan. Baik, jadi dari rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan, saya berharap ke depan bisa lakukan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Kira-kira kapan ibu melakukan pembelajaran sesuai dengan ibu rencanakan tadi? Sekali ibu, jadi dari proses supervisi yang kita lakukan ini apa yang didapatkan? Yang saya dapatkan dari proses observasi ini, saya merasa bahwa kemampuan saya berkembang di masa pembelajaran, saya juga berdampak bagi murid dan saya juga belajar ternyata di supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama observasi, kedua observasi, dan ketiga observasi, sehingga perlu adanya persiapan untuk Jadi dari kegiatan kita ini ibu merasa bermanfaat buat ibu dan juga murid karena ada 3 tahapan yang harus kita lakukan yaitu pra, pasca, dan pra, observasi dan pasca. Ibu sebagai seorang guru ibu sangat luar biasa, ibu menyempatkan diri untuk itu. Terima kasih kerjasamanya seperti ini dan selamat siang.